Ananda semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi di bab terakhir, di bab 4, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, dalam persamaan linear satu variabel ini, kalian harus tahu dulu tentang kalimat benar dan kalimat salah. Contohnya begini, ada 5 kelas untuk jenjang kelas 7 di SMP T Khair Ummah. Jadi kelas 7 kita kan memang ada 5 kelas ya, maka kalimat ini bernilai benar gitu. Kemudian ada angka 5 merupakan bilangan ganjil. Benar ini ya, karena memang angka 5 itu merupakan anggota bilangan ganjil. Maka kalimat ini adalah kalimat yang bernilai benar. Tapi kalau misalnya kalimatnya di dalam Al-Quran, surat An-Naba itu merupakan surat di juz 29, maka ini salah karena surat An-Naba itu ada di juz 30. Nah, maka kalimat ini bernilai salah. Kemudian ada angka 2 bukan bilangan prima, maka ini juga bernilai salah karena angka 2 adalah anggota bilangan prima. Nah, kenapa kita harus tahu kalimat benar dan kalimat salah ini? Karena dalam kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang belum diketahui nilai kebenaran dan salahnya. Nah, di dalam matematika aljabar, kalimat terbuka ini merupakan kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui kebenarannya. Nah, persamaan linear satu variabel itu termasuk dalam kalimat terbuka. Jadi nanti yang akan kita kerjakan dalam matematikanya ini ya, dia memuat variabel. Kalau ada variabelnya, maka kalimat itu bernilai terbuka gitu ya, merupakan kalimat terbuka. Nah, contoh kalimat terbuka itu seperti ini. A adalah bilangan kuadrat antara 100 dan 200. Nah, di sini ada 1 jam, ada X menit gitu ya. Sorry, ini ketabrak. Nah, X adalah bilangan kuadrat antara 100 dan 200. Ini kalimat terbuka karena kita tidak tahu X ini adalah bilangan berapa. Karena banyak bilangan kuadrat antara 100 dan 200. Kemudian 1 jam ada X menit kayak gitu. Maka X-nya ini kan berupa variabel. Nah, ini kalimat terbuka, bisa saja X-nya adalah 45. Nah, kalau 45 menit, maka ini kalimat ini bernilai salah. Tapi kalau X-nya 60, maka kalimat ini bernilai benar gitu ya. Jadi yang namanya persamaan linear itu dia kalimatnya terbuka, berarti dia mengandung variabel gitu. Ada variabel X kayak gitu ya. Kemudian di sini 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, berapa nilai X dan Y yang memenuhi biar dia sama dengan 12 kayak gitu. Atau min 6A kuadrat sama dengan min 54. Berapa nilai A-nya biar dia memenuhi persamaan ini? Kita kan tidak tahu kan, karena nilai A-nya belum diketahui berupa variabel, maka kalimat ini terbuka. A-nya bisa diganti oleh berapa saja angkanya gitu. Kalau misalnya angkanya 1, maka kalimat ini salah. Tapi kalau misalnya nilai A-nya 3, maka kalimat ini bernilai benar. Atau 2P tambah 8 sama dengan min 18, ini juga kalimat terbuka. Maka contoh kalimat terbuka ini adalah salah satu bagian dari bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, karena yang kita akan kerjakan adalah satu variabel, maka min 6A kuadrat sama dengan min 54 ini termasuk karena dia cuma satu variabel. Kalau ini ada X, ada Y, tidak termasuk dalam persamaan linear satu variabel. Ini variabelnya juga cuma satu, cuma P, maka ini termasuk dalam persamaan linear satu variabel. Nah, cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini, dia dapat diselesaikan dengan cara menambahkan kedua ruas, atau mengurangkan, atau mengalihkan, atau membagikan. Nah, syarat menyelesaikan SPLV ini, atau sering disingkat dengan persamaan linear satu variabel ya, PLSV gitu. Nah, syaratnya itu dia di ruas kiri itu hanya terdiri dari variabel dengan koefisien 1 positif ya, koefisien satunya positif. Ini syarat menyelesaikan PLSV-nya. Contohnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 1. Nomor 1 ya, ada 5 soal ini. A tambah 6 sama dengan 13. B min 5 sama dengan min 24. 4 per 3C min 12 sama dengan 0. Min 2D tambah 4 sama dengan 4D min 32. Dan terakhir 2 kali E tambah 4 sama dengan 16. Nah, tentukan penyelesaian ini maksudnya kita harus mencari nilai A, B, C, D, E yang memenuhi persamaan ini agar persamaan ini bernilai benar. Karena ini masih berupa kalimat terbuka. Kita tidak tahu dia bernilai salah atau benar. Jadi dia bernilai benar ketika A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Seperti itu ya.
Jadi ini kita harus menentukan nilai ABCD-nya. Caranya bagaimana? Nomor 1, A tambah 6 sama dengan 13. Karena syaratnya, ingat ya, syaratnya itu selalu di ruas kiri ini ya, di bagian yang sini, dia hanya boleh mengandung variabel dengan koefisien 1. Sedangkan di sini masih ada konstanta, tambah 6 ini konstanta. Nah, bagaimana cara tambah 6 ini biar dihilangkan? Maka dia kalau dia plus 6, dia harus dikurang 6. Kalau di ruas kiri dikurang 6, maka di ruas kanan juga harus dikurang 6. Jadi dia harus timbang ya. Kalau dalam timbangan itu kiri dan kanannya harus sama. Nah, 6 dikurang 6 kan 0 ya. Jadi A ditambah 0 sama dengan 13 kurang 6 adalah 7. Nah, A tambah 0 kan tetap A nih. Jadi A-nya adalah 7. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan 7. Agar kalimat ini bernilai benar. 7 tambah 6, 13. Betul ya? Nah, sekarang kalau B min 5 sama dengan min 24. Karena di sini ada konstantanya berupa min 5 atau kurang 5, maka lawan min itu adalah plus. Nah, tujuan kita kenapa harus mencari lawannya agar dia bernilai 0 atau habis. Atau habis angkanya seperti itu. Dan dia memenuhi syarat bahwa di ruas kiri ini hanya berupa variabel dengan koefisien 1. B min 5 sama dengan min 24, berarti min 5-nya ditambah 5. Di kanan juga harus ditambah 5. Nah, di sini B min 0 habis ya, min 5 tambah 5 habis, min 24 tambah 5 itu min 19. Maka nilai B-nya adalah min 19. Penyelesaiannya adalah B sama dengan min 19. Nah, yang nomor 3. Ini kita sudah mengurangkan, ini dengan cara menambahkan. Nah, yang nomor 3, ini ada pecahannya. Sepertiga C min 12 sama dengan 0. Nah, kalau dia masih berupa pecahan, ini kita repot kalau misalnya tidak, kalau kita biarkan saja seperti itu. Nah, jadi cara termudah agar pecahan ini menjadi bilangan bulat adalah mengalihkan dengan berapa penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 3, maka dikali 3. Kalau penyebutnya di sini 2, maka dia dikali 2, seperti itu. Nah, sepertiga C min 12 sama dengan 0. Ketika kita mengalihkannya dengan angka 3, maka seluruh unsur di sini dikalikan 3. Sepertiga C dikali 3. 12-nya dikali 3, 0-nya juga harus dikali 3. Nah, yang saya tandai merah-merah, huruf merah berwarna merah ini adalah cara menyelesaikannya. Yang ini mengalihkan, kalau tadi mengurangkan, menambahkan, ini mengalihkan. Jadi seluruhnya dikali 3. Kalau kita mengalihkan, seluruh unsur harus dikalikan. Sepertiga C dikali 3, ini habis kan penyebutnya, jadi tinggal 1C. Min 12 kali 3, 36, 0 kali 3 tetap 0. Min 1C, min 36, agar min 36-nya hilang harus ditambah 36. Ini dua langkah dia, ada mengalihkan, ada menambahkan atau menjumlahkan. 0-nya juga harus ditambah 36, maka 1C-nya sama dengan 36. Penyelesaiannya adalah C sama dengan 36. Seperti itu ini ya. Penyelesaiannya adalah C sama dengan 36. Nomor 4, min 2D ditambah 4 sama dengan 4D min 32. Nah, kita harus ingat dulu syaratnya bahwa dia harus berupa variabel. Nah, di sini ada variabelnya, ada 2. Ada di ruas kiri, ada di ruas kanan. Pertama kita hilangkan dulu konstanta. Jadi dikurang 4, di sini juga dikurang 4. Nah, sisanya min 2D sama dengan 4D min 36. Nah, setelah itu kita hilangkan 4D di sebelah kanan, karena tidak boleh ada variabel-variabelnya, hanya boleh di kiri. 4D-nya dikurang 4D. Nah, habis dia nanti di sini. Nah, di sini dia juga harus dikurang 4D. Min 2D, min 4D jadinya min 6D. Di sini ada sisa konstanta di ujung min 36. Min 6D sama dengan min 36, maka ini kita harus membagikan. Jadi kalau kita sudah mengurangkan, menjumlahkan, mengalihkan, maka di sini dia harus dibagi. Kenapa? Karena syaratnya di sini variabel harus di sebelah kiri dan koefisiennya 1. Sedangkan di sini koefisiennya min 6. Biar min 6-nya hilang, bagaimana? Dibagi 6. Beda ya. Kalau di sini tidak boleh dia dikurangkan. Kalau dikurangkan habis variabelnya. Tidak ada lagi variabelnya. Nah, sedangkan kita hanya boleh menaruh variabel di sini dengan koefisien 1. Sedangkan di sini koefisiennya min 6, maka dia harus dibagi min 6. Nah, min 6 bagi min 6 habis, tinggal D. Min 36 dibagi min 6, hasilnya positif 6. Maka penyelesaiannya adalah D sama dengan 6. Nomor 5, di sini ada perkalian. Perkalian satu suku dan dua suku, ingat ya, ada aljabarnya.
Nah, maka ini tidak bisa langsung dikerjakan, ini harus dikalikan dulu ke dalam. Jadi kita kalikan satu-satu, 2 kali E, 2E, 2 kali 4, 8 gitu ya, ini tetap 16. Maka soalnya adalah 2E plus 8 sama dengan 16. Yang kita ingin cari adalah nilai E-nya. 2E tambah 8, nah, biar 8-nya hilang dikurang 8, di ruas kanan juga dikurang 8. Nah, di sini 2E sama dengan 8, 16 kurang 8 adalah 8, 2E-nya dibagi 2, biar dia jadi E saja. Kemudian 8-nya dibagi 2, 8 bagi 2 nilainya 4, maka nilai E-nya adalah 4. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi ada persamaan, ada juga yang namanya pertidaksamaan. Kalau persamaan itu berarti kita menggunakan tanda hubungnya di sini sama dengan semua ya, sama dengan semua. Tapi kalau pertidaksamaan itu dia berupa kalimat terbuka dengan hubungannya di sini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Cara menyelesaikannya sama, menambahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagikan. Tapi syaratnya, kalau tadi di ruas kiri hanya terdiri dari variabel dengan koefisien 1, tapi kalau di pertidaksamaan, misalnya ketika kita ingin membuat variabelnya dengan koefisien 1 itu harus membagi, dan pembaginya itu berupa bilangan negatif, maka hubungan tandanya berubah. Kalau dari kurang dari berubah jadi lebih dari, kalau dari kurang dari sama dengan dia akan berubah jadi lebih dari sama dengan. Begitupun juga sebaliknya. Contohnya ini ada 3 soal. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini ya. Nah, nih. Nomor 1 min 24 kurang dari atau sama dengan min 12 dikurang 3x. Nah, syaratnya tadi, ini kan variabelnya masih di ruas kanan nih. Maka ini harus ditaruh di ruas kiri. Caranya hilangkan di sini, tidak boleh dia di ruas kanan. Nah, min 3x-nya harus ditambah 3x. Maka di ruas kanan juga harus ditambah 3x. Nah, tazah putar yang ada variabelnya di luan lebih dulu ditulis, kemudian baru min 24. Kurang dari atau sama dengan min 12-nya tetap turun. Yang ini habis ya, plus 0. Kalau tazah tulis itu seperti itu. Nah, 3x di sini ada konstanta min 24, dia harus ditambah 24, maka di ruas kanan juga harus ditambah 24. 3x-nya ditambah ini habis, min 12 tambah 24-nya jadi 12 positif. Maka 3x-nya ini masih ada koefisien 3, biar dia habis dibagi 3. 3x dibagi 3, 12-nya dibagi 3. Nah, ini jadi tinggal x, kemudian 12 bagi 3, 4. X kurang dari sama dengan 4. Jadi dia berupa himpunan. Karena di pertidaksamaan, maka angka yang memenuhi, kalau sama dengan itu kan harus 1 nilainya yang pasti ya. Tapi kalau dia pertidaksamaan, ini banyak. Dia berupa himpunan penyelesaian. Maka yang boleh memenuhi ini adalah X kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan 4. Maka berapa saja bilangan yang kurang dari 4? Itu ada 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Tapi dia berhenti di 4. Karena dia kurang dari sama dengan 4. Tapi kalau dia kurang dari 4 saja, 4-nya tidak masuk. Hanya sebatas 3. Tapi karena ini masuk 4-nya, kurang dari sama dengan, maka 4-nya itu masuk di sini. Ya, cuma sebatas 4. Kurang dari 4 itu boleh. Himpunan penyelesaian berupa himpunan. Yang nomor 2, ini ada perkalian, kemudian ada variabel lagi di ruas kanan. Maka kita selesaikan dulu perkaliannya. 2 kali Y dikurang 2 kali 3 lebih dari sama dengan 3Y min 8. Ini tetap ya soal. Ini kalikan jadi 2Y min 6, 2 kali 3 6 ya. Nah, di sini ada konstanta. Kemudian di sini ada variabel. Taza selesaikan dalam satu cara. Jadi min 6-nya ditambah 6, 3Y-nya di sini dikurang 3Y. Maka di ruas kirinya juga di sini kurang 3Y, di sini juga harus ditambah 6. Jadi digabungkan, kalau tadi Taza pisahkan ya, tambah dulu, baru tambah lagi, baru bagi. Nah, ini dalam satu cara. Min 3Y-nya di sini, kemudian min 6-nya ditambah 6. Biar dia langsung habis. Langsung kita jumlahkan. 2Y min 3Y, jadinya min Y. Yang ini habis ya. Yang ini 3Y min 3Y juga habis. Min 8 tambah 6 itu ada min 2. Maka ini belum memenuhi syarat. Dia sudah variabel, kemudian koefisiennya 1, jadi dia belum memenuhi syarat karena dia masih bernilai min. Nah, ada min Y di sini. Biar minnya habis bagaimana? Dibagi min 1. Ini dibagi min 1. Min Y dibagi min 1, min 2 dibagi min 1. Ingat, kalau pembaginya ini adalah berupa bilangan negatif, maka tanda berubah. Kalau tadi jadi lebih dari, maka lawannya menjadi kurang dari atau sama dengan. Ini ya, berubah. Lihat tandanya berubah. Tuh. Jadi Y-nya ini sudah positif, kemudian min 2 bagi min 1 adalah
2. Nah, tandanya berubah jadi kurang dari. Tadi soalnya lebih dari, berubah jadi kurang dari. Maka himpunan penyelesaiannya adalah Y kurang dari sama dengan 2. Berapa saja angka yang termasuk dalam sini? Maka dia jadi 2, 1, 0 ada ya. Di sini ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau dia pakai sama dengan berarti angka 2-nya masuk. Nah, itu soal terakhir. Ada pecahannya, 2/3Z dikurang 5 lebih dari 7. Maka kalau di pecahan tadi, ingat harus dikalikan dulu. Penyebutnya 3, maka dia harus dikali 3. 2/3Z dikali 3, min 5-nya dikali 3, 7-nya dikali 3. Nah, maka ini penyebutnya habis, tinggal 2Z. Nah, dikurang 5 kali 3, 15, 7 kali 3, 21. 2Z min 15, ini ada konstanta min 15, jadi tambah 15, maka di ruas kanan juga harus ditambah 15. 2Z ini habis, 21 tambah 15 nilainya 36. Nah, 2Z-nya biar jadi 1 harus dibagi 2, 36-nya juga harus dibagi 2. 2 bagi 2 habis, tinggal Z saja, 36 bagi 2. 36 dibagi 2 itu ada 18 ya, sorry. Di sini harusnya 18. Maka himpunan penyelesaiannya adalah Z lebih dari 18. Kalau dia lebih dari 18, tidak ada sama dengannya, maka dia dimulai dari 17 gitu ya. Sorry. Ya, ini 18 ya. Lebih dari 18 berarti 18-nya tidak masuk. Mulai dari 19, 20, 21, 22, 23. Seperti itu. Ya. Ini sorry salah tulis semua ini. Ini harusnya berisi, ingat ya, ini 36 bagi 2 itu adalah 18, maka di sini dia tidak ada sama dengan, maka dia lebih dari 18. Lebih dari 18 itu angkanya 19, 20, 21, 22, 23, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin materi dari Ustazah. Jika ada pertanyaan silahkan dijapri. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.